Baik, saya mencoba menyusun gelombang dari tusuk sate. Jadi ada banyak tusuk sate yang saya susun membentuk gelombang. Ingat ya, fungsi gelombang itu adalah kombinasi dari sinus dan kosinus. Dalam hal ini saya menyusun gelombang sinus saja dari tusuk sate yang saya susun membentuk gelombang sinus. Dalam matematik gelombang sinus dapat kita tuliskan menjadi Y sama dengan sinus X. Namun karena kita menggunakan huruf Yunani Y kita ganti dengan psi. Psi sama dengan sinus X. Dari gelombang sinus ini kita dapat mengetahui amplitudo dari gelombang sehingga rumus Y sama dengan sinus X atau psi sama dengan sinus X dapat kita tulis menjadi psi sama dengan A kali sinus X, dengan A adalah amplitudo dari puncak gelombang. Nah ini, ingat dalam dunia mikroskopik fungsi gelombang itu tidak memiliki makna fisis hingga kita kuadratkan. Dengan kita kuadratkan, kita berpeluang untuk menemukan partikel di sumbu X Ingat, dalam kondisi atomik partikel tersebut memiliki perilaku seperti gelombang tapi tidak mengikuti bentuk gelombang Jadi partikel tersebut, ini ada tutup botol aqua, kita representasikan atau kita gambarkan sebagai partikel Kita dapat meletakkannya di mana saja di sumbu X Tapi ingat tidak boleh kita letakkan dia mengikuti bentuk gelombang seperti ini Ini salah Kalau Anda meletakkan partikel mengikuti bentuk gelombang dalam dunia mikroskopik tidak digambarkan demikian Partikel itu berperilaku seperti gelombang tetapi tidak mengikuti bentuk gelombang seperti ini Jadi dia tetap saja di sumbu X Di mana dia berada di sumbu X itu baru kita ketahui hingga fungsi gelombang psi sama dengan sinus X atau psi sama dengan amplitudo kali sinus X kita kuadratkan. Dengan demikian kita dapat mengetahui di mana posisi partikel di sumbu X Ingat, dia tetap di sumbu X, tidak berada di atas gelombang atau mengikuti bentuk gelombang, tidak Dia tetap berada di sumbu X Nah, untuk mengetahui keberadaan partikel fungsi gelombang ini kita kuadratkan. Nah, untuk menemukan partikel psi gelombang kita kuadratkan sehingga secara matematis kita tuliskan psi sama dengan A sinus X dikali dengan fungsi gelombang itu sendiri lagi A sinus X lagi Sehingga kita memperoleh rumusan sebagaimana yang tampak di layar Anda psi kuadrat sama dengan psi konjugat dikali psi, artinya fungsi gelombang dikali dengan fungsi gelombang juga, sehingga kita peroleh fungsi gelombang kuadrat. Dalam hal ini jika fungsi gelombang sama dengan A sinus X kita kalikan dengan A sinus X juga yang merupakan dari fungsi gelombang itu sendiri sehingga kita peroleh fungsi gelombang kuadrat A kuadrat sinus kuadrat X Nah, dan di sini kita baru mengetahui keberadaan partikel Nah, ini psi kuadrat untuk menemukan partikel. Di mana peluang kita menemukan partikel adalah berada di amplitudo terbesar. Nah, di sini kira-kira. Ingat,
dalam dunia mikroskopik tidak ada yang pasti. Kita berbicara dengan peluang, ya. Walaupun dikatakan besi kuadrat ini, ya, memiliki makna, tapi ingat, ya, kalau kita berbicara peluang, artinya, ya, kita kembali berbicara terkait representasi matematik, dalam hal ini, ya, ilmu statistik, ya, yaitu peluang, ya. Peluang kita menemukan partikel itu, ingat, ketika fungsi gelombang A sinus X kita kuadratkan, maka kita peroleh A kuadrat sinus kuadrat X, ya. Ini A kuadrat menandakan, ya, peluang terbesar kita menemukan partikel itu berada pada amplitudo yang besar pula, ya. Berarti secara peluang kita boleh meletakkan tutup botol aqua ini, ya, kita gambarkan sebagai partikel berada di amplitudo yang besar. Katakanlah di sini, ini amplitudo puncak, ya. Nah, disinilah peluang kita menemukan partikel, ya. Jadi ingat, partikel itu dia bergerak di sepanjang sumbu X saja, tidak mengikuti bentuk gelombang, ya. Nah, satu tusuk sate inilah yang dinamakan dengan density probability, ya. Jadi peluang untuk kita menemukan partikel itu berada di amplitudo yang besar, dan satu tusuk sate ini menyatakan density probability atau peluang terbesar kita menemukan partikel, ya. Jadi kita berbicara dengan ilmu statistik di sini, ya. Iya. Jadi peluang, ya, kerapatan peluang dinyatakan oleh satu tusuk sate, ya. Jadi tusuk sate yang memiliki amplitudo terbesar, disitulah kita berpeluang untuk menemukan partikel, apakah itu elektron, foton, ya, proton, atau partikel-partikel lainnya, ya. Ingat, ya, jika hanya fungsi gelombang tidak memiliki arti. Dari fungsi gelombang kita belum mengetahui di mana keberadaan partikel. Keberadaan partikel dapat kita ketahui jika kita kuadratkan fungsi gelombangnya, sehingga kita peroleh, ya, rumusan berikut dari fungsi gelombang kuadrat. A sin X menjadi A kuadrat sin kuadrat X, ya. Dan peluang terbesar kita menemukan partikel itu berada di amplitudo yang besar pula, yang tinggi, ya. Nah, kemudian kita ingat, ya, kita harus menormalisasinya, ya. Artinya nilainya itu harus sama dengan 1, ya, harus sama dengan 1. Karena apa? Ya, peluang itu kan tidak bisa lebih besar dari 1, apalagi bernilai negatif, ya. Dan tidak bisa bernilai lebih dari 100%, karena 100% itu adalah 100 bagi 100, kan. Jadi kita lakukan normalisasi, artinya fungsi gelombang itu, ya, kita integrasikan terhadap sumbu X, ya, dan menghasilkan nilai yang sama dengan 1, ya. Nah, jika fungsi gelombang kuadrat ini kita substitusikan, ya, nilainya. Jadi fungsi gelombang kuadrat ini adalah A kuadrat sin kuadrat X, ya. Kita substitusikan ke rumusan normalisasi ini, psi kuadrat dx sama dengan 1, integrasinya dari 0 sampai 1, ya. Jadi 0 di sini, 1 di sini, ya. Ingat, ketika kita berbicara peluang, nilainya tidak lebih dari 1, ya. Sehingga kita peroleh, ya, ini kita substitusikan aja ke dalam ini, fungsi gelombang ini, ya. Sehingga kita peroleh A kuadrat, ya. Ini integrasi 0 sampai 1 sin kuadrat X dx sama dengan 1, ya. Nah, ingat, sin 1 dan sin 0, ya, sin 0 itu kan karena dia 0 dari 1 kan kita substitusikan ke dalam ini. 0 sampai 1 kita substitusikan ke dalam rumusan sinus. Sinus 0 adalah 0, kan. Jadi sinus X nanti sinus kuadrat X, ya. X-nya kita ganti 1 dikurang sinus kuadrat 0 di dalam. X-nya kita ganti 0, ya. Sin kuadrat 1 nilainya 1, sin kuadrat
0 nilainya 0, sehingga kita dapatkan ya hanya A kuadrat saja gitu ya. Jadi 1 kurang 0 tetap 1 nilainya, sehingga kita dapatkan A kuadrat saja ya. Nih A kuadrat. A kuadrat sama dengan 1. A sama dengan akar 1 kan? Gitu. Dan demikian kita dapat mengetahui normalisasi dari fungsi gelombang kuadrat terhadap sumbu X ya. Itu adalah A sama dengan 1. Ini yang disebut dengan normalisasi ya. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya jelaskan ya. Sehingga ingat, kalau dia normalisasi, dia nilainya itu tidak boleh lebih dari 1 ya. Inilah kenapa amplitudonya itu harus bernilai ya sama dengan 1 begitu ya. Jadi dari fungsi gelombang ini kemudian kita kuadratkan, kemudian kita lakukan normalisasi dan kita menghasilkan amplitudo bernilai 1 ya. Jadi demikian.